Oke, baik, kita mulai ya perkuliahan kali ini. Kita bahas bab potensial terowongan ya, atau potensial penghalang gitu. Nah, itu ya, atau barrier potensial. Nah, ini bisa kita tuliskan ya di sini, barrier potensial. Nah, seperti itu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas potensial sumur ya. Nah, atau potensial yang ada lubangnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan kemarin itu kan seperti ini ya bentuknya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahaskan model yang berbeda ya dengan ini. Itu. Nah, tentu saja yang kita ingin cari di sini sekarang adalah bagaimana cara kita mencari koefisien transmisi dan refleksi gitu ya. Kalau pada ini untuk E kurang dari V0 itu kita tidak mencari koefisien transmisi refleksi karena tidak relevan pada kasus ini. Tapi kalau pada kasus ini itu sangat relevan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini kita gambarkan ya, bentuknya itu seperti ini. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini ya. Ini bentuknya. Nah, seperti ini guys. Oke. Pada potensial ini, katakanlah lebarnya itu sebesar 2L yang kita pisahkan di sini, ini min L sampai L dengan ketinggian di sini ya, ketinggian sebesar atau ketinggiannya itu sama kayak potensial lah bahasanya. Itu sebesar V0. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja nanti di sini kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu adalah di suatu daerah yang kita sebut di sini itu adalah daerah energi kurang dari V0 ya, di bawah sini, dan bagian pada sini, nah ini ya, kita sebut ini adalah suatu daerah energi lebih besar daripada V0. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan masing-masing untuk E kurang dari V0 dan E lebih besar daripada V0. Gitu ya. Tentu saja kita bagi menjadi 3 daerah ya. Daerah di sini, daerah 1 ini ya. Dan daerah 2 di sini, daerah 3 di sini. Itu ya, masing-masing gitu. Nah, oke. Nah, kita bedakan saja lah untuk E kurang dari V0, 1 2 3-nya itu di mana? Gitu ya. Nah, sebentar. Ini biarkan di sini dulu ya. Nah, ini kalau kita tuliskan ya. Ini kalau kita tuliskan potensialnya itu nanti gini ya. Ini itu nilainya positif V0 dari min L sampai L ya. Nah, ini dan X-nya itu bernilai 0 di daerah X lebih besar dari sama dengan L atau X kurang dari sama dengan L. Gini ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita bahaskan dulu kasus ini ya. Kita bisa mulai dari mana nih anaknya? Atau kita mulai dari E kurang dari V0, boleh juga, nggak masalah. Nah, itu ya. Ini kita bahas untuk E kurang dari V0 dulu. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Bagaimana untuk E kurang dari V0? Nah, pertanyaannya. Oke ya. Nah, ini kita tentu saja perlihatkan 3 daerah dulu ya. Nah, di sini. Kalau E kurang dari V0, kita ambil ini aja. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini ya. Nah, oke. Kita tentu saja dari sini, pada gambar ini, E kurang dari V0 dan 3 daerah masing-masing itu adalah, yang pertama itu ada di sini. Ini ya. Yang kedua itu ada di sini. Yang ketiga itu ada di sini. Nah, ini. Tentu saja, pada daerah 1 dan 3 itu adalah daerah yang sama, yaitu di V sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil ya, di sini di daerah itu ya. Itu. Nah, kita ambil ya, daerah 1 dan 3 itu sama ya. Nah, ini. Daerah 1 dan 3. Ini potensialnya itu bernilai 0 ya, di 1 dan 3 ya. V-nya sama dengan 0 dan energinya tetap positif ya, karena kan nolnya kan di sini. Nah, di atas ya. Berarti dan energinya positif. Nah, itu ya. Maka dari sini persamaan Schrödinger yang kita inginkan tuh menjadi bagaimana? Nah,
Jadi tidak bosan-bosan saya ingatkan ya mengenai persamaan Schrödinger itu bagaimana ya. Ini. Jadi ini kita punya suatu persamaan Schrödinger ya yang kita akan selesaikan nanti. Nah, ini ya. Nah, berarti dari sini persamaan Schrödinger tuh gini ya. Min H bar kuadrat per 2M ini ya. D2C per dx kuadrat ya. Tambahkan V dikalikan C, ini sama dengan E dikalikan C. Nah, kita akan selesaikan persamaan ini. Nah, kita ambil potensialnya sama dengan 0. Berarti suku yang ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti persamaan Schrödingernya menyisakan ini. Nah, min H bar kuadrat per 2M. Ini ya, D2 psi dx kuadrat sama dengan E dikalikan psi ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti ini kalau kita taruh kanan ya, berarti ini jadinya kan gini ya. Bisa kita otak-atik lagi, jadi kan gini. D2 psi, ini ya, dx square. Jadi kita kalikan 2M per H bar kuadrat minus ya. Berarti ini jadinya, kalau kita pindahkan ke kiri, jadinya plus 2ME per H bar kuadrat dikalikan psi, di sini sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini tidak bosan saya ingatkan ya. Nah, ini bagian yang ini itu adalah suatu konstanta pangkat 2 ya. Nah, K pangkat 2. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan bentuk persamaan gelombangnya seperti ini. Nah, ini ya. D2 psi dx kuadrat plus K kuadrat psi, di sini sama dengan 0, dengan K kuadratnya sama dengan itu. Ya. Nah, K kuadrat ini penting ya, kita simpan dulu informasinya di mana nanti ya. Jadi kita punya persamaan ini. Nah, persamaan ini punya solusi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita sudah tahu ya. Saya sudah bolak-balik mengingatkan ini. Nah, persamaan ini punya solusi sebagai berikut ya. Nah, pada daerah 1 gitu ya. Nah, itu kan solusinya itu kan eksponensial ya. Berarti kan AE IKX, nah tambahkan BE pangkat minus IKX gitu ya. Dan pada daerah 3, nah daerah 3 itu ya tentu saja solusinya sama, karena persamaannya sama, cuma kita bedakan konstantanya saja. Nah, itu ya. Kita bedakan konstantanya, yang satunya E IKX, tambahkan F E pangkat minus IKX. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita simpan dulu persamaan ini. Dan kita ingat-ingat ya bahwa K kuadratnya itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat ya. Nah, maka dari sini nilai K-nya itu sama dengan, kalau berarti K-nya kita akarkan ya. Akar 2ME dibagi H bar ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kita sudah dapatkan solusi dari 1 dan 3. Nah, sekarang kita dapatkan solusi pada daerah 2. Itu ya. Ini ya. Ini daerah 2 ya. Nah, di daerah 2 tentu saja kita bisa kaji di sini ya. Nah, ini. Pada daerah 2, potensialnya kan sama dengan V0 ya. Nah, sini daerah 2 itu di sini. Nah, ini. Potensialnya sebesar positif V0 dan energinya juga positif. Nah, maka kita tulis ya, V-nya sama dengan V0, energinya positif. Nah, sehingga persamaan Schrödingernya dengan potensialnya V0 kita buat seperti ini. Min H bar kuadrat per 2M. Ini ya, D2 psi dx kuadrat tambahkan V0 psi sama dengan E dikalikan psi. Nah, sebagai berikut. Nah, maka dari sini kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, kalau kita otak-atik persamaan ini bisa ditulis menjadi bagaimana? Nah, ini ya. Berarti ini bisa kita tulis gini ya. Ini D2 psi dx kuadrat, ini ya. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri misalkan ya. Nah, ini kan sama dengan E min V0 kalikan psi ya. Nah, jangan lupa itu kita kalikan dengan minus 2M per H bar kuadrat. Nah, itu ya. Nih, minus 2M per H bar kuadrat. Nah, ini ya. Seperti itu. Itu ya. Tuh. Nah, ini. Dan kita perlu kaji dulu, perhatikan baik-baik. Pada permasalahan yang kita kaji sekarang, di sini E-nya kurang dari V0, gitu ya. Kalau E-nya kurang dari V0,
maka ini ya, ini E-nya kurang dari V0 ini, maka kita bisa kehendaki sekarang E dikurangi V0 itu adalah bernilai negatif. Nah, sehingga kita tidak mungkin memilih suatu konstanta di sini, tidak bisa kita pilih ini sebagai konstanta ya, karena di situ nilainya negatif. Kalau konstanta kuadrat sama dengan akar negatif, berarti kan susah. Maka paling masuk akal kita manipulasi lagi sehingga hasil dari sini itu tidak negatif ya. Ini masih negatif kan? Kalau di sini inginnya tidak negatif, berarti V0-nya pindah ke depan saja. Ini ya, maka ini dengan manipulasi aljabar kita punya d2 psi. Nah, dx kuadrat di sini sama dengan ini ya, 2m per h bar kuadrat V0 dikurangi E dikalikan psi. Nah, seperti itu ya. Tuh. Nah, ya, atau kita bisa tuliskan di sini. Maka di sini kita punya ya d2 psi dx kuadrat ini dikurangi ini ya. Nah, ini kita misalkan suatu konstanta, guys. Nah, kita pilih misalkan konstantanya Q. Nah, Q kuadrat. Nah, biar kita nggak bosan-bosan dengan Q di sini. Jadinya kita dapatkan ini min Q kuadrat psi ini sama dengan 0. Itu ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan lagi yang kita sebut dengan solusinya. Nah, solusinya tentu saja solusi pada daerah 2 dong. Ini ya. Solusinya pada daerah 2 itu ya. Kalau ini minus, itu kan solusinya berupa eksponensial tanpa i ya. Kita ambil CE QX tambahkan DE pangkat minus QX. Nah, seperti itu ya. Itu. Oke. Itu ya. Nah, begitu. Tuh, silakan dipahami dulu. Ini ya. Oke. Nah, baik. Ya. Itu seperti itu solusinya. Nah, kita sudah 18 pertemuan. Pastikan kamu sudah memahami bagaimana alur logikanya. Nah, ini ya, kalau kita bahas ini kan sudah pertemuan keempat. Kalau kita bahas bentuk potensial seperti itu. Oke. Oke, coba sekarang kita pahami bagaimana cara gelombang merambat pada sistem ini, itu ya. Nah, kita ambil juga solusinya di situ. Nah, ini. Nah, sini ya. Ini ada daerah 1, ada daerah 2, dan ada daerah 3. Nah, di sini. Oke ya. Nah, coba kita gambarkan bagaimana perilaku gelombangnya. Nah, seperti itu. Oke. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari karakteristik solusi di sini, misalkan kita ambil dulu C1 ya. Nah, ini C1 itu kan A E pangkat IKX tambahkan BE pangkat minus IKX. Nah, dari solusi ini kan mengindikasikan ada gelombang yang datang, ada gelombang yang pergi kan. Nah, ini ya, ini gelombang yang datang, ini gelombang yang pergi. Nah, itu ya, gelombang datang, dan yang ini gelombang pergi. Nah, itu ya. Jadi yang pergi itu istilahnya yang mantul ya, yang memantul gitu. Ini yang mantul gitu ya, atau yang pergi gitu boleh juga.
Jadi kalau kita gambarkan perambatannya, pertama ya. Nah, ini gelombangnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah gelombang yang datang, yang kita simbolkan dengan AE pangkat IKX ya. Nah, kemudian pasti nanti ada gelombang yang memantul ya ke kiri. Nah, ini. Nah, ini besarnya itu adalah BE pangkat minus IKX, dan tentu saja ada gelombang yang ditransmisikan ke sini. Nah, ini ya. Gelombang yang ditransmisikan itu, nah ini ya. Ini ya, ini dari sini. Nah, ini ya, ini daerah 2 ya. Di daerah 2 ini. Nah, ini daerah 2. Di daerah 2 ini fungsi gelombangnya tadi itu adalah CE pangkat QX tambahkan DE pangkat minus QX. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kalau kita teruskan ya. Kalau kita teruskan nanti ini tentu saja nanti gelombangnya hanya ada yang ke kanan saja. Nah, ini ya. Kalau kita teruskan ya. Nah, ini. Nah, ini. Gelombangnya yang kanan ini sebesar berapa? C3 tadi. C3-nya karena ini hanya ke kanan saja, maka ini hanya menyisakan kalau kita ambil ya. Solusinya kan ini saja tadi. Nah, ini C3 kan ini. Ini ya. Nah, ini. Ini kan C3-nya kan seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita mempertimbangkan arah datangnya gelombang itu dari kiri, dari jarak X sama dengan minus tak hingga, ini kan dari sini ya. Nah, maka nanti fungsi gelombang ini tentu saja akan termodifikasi, gitu ya. Nah, maka kita bisa melihat ini secara intuitif, nanti hanya menyisakan suku yang ini saja. E pangkat IKX, itu yang merambat ke kanan. Ya, sebagaimana ini positif kan, E pangkat IKX itu ke kanan, yang minus itu ke kiri. Nah, ini ya. Karena dari sini, coba itu secara intuitif, coba kita buktikan secara matematis. Nah, kita tahu bahwa dia datang dari arah kiri ya, C3-nya. Nah, ini. Jadi berarti kan kalau kita ambil minus tak hingga, berarti kan E pangkat E minus tak hingga, tambahkan F E pangkat tak hingga ya. Kita masukkan X-nya minus tak hingga. Kemana? Ke sini. Sehingga akan menghasilkan nilai ini yang tak hingga, dan fungsi gelombang itu tidak bisa bernilai tak hingga, maka kita harus nihilkan ketidakhinggaan ini dengan mengambil paling mudah F-nya sama dengan 0, gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau F-nya sama dengan 0, fungsi gelombang di sini pada daerah 3 itu menjadi seperti ini ya, sisa E eksponensial IKX. Itu ya, berarti yang ini itu E eksponensial IKX. Nah, seperti itu ya. Begitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan fungsi gelombang bagi 3 daerah, gitu ya. Nah, ini ya. C1, C2, dan C3. Nah, ini ya. Oke. Nah, tentu saja bicara tentang gelombang ini, sekarang kita ambil syarat kontinuitas karena mempertimbangkan keberlanjutan dari gelombang ini. Ya, nah ini. Jadi gelombang dari sini dapat diteruskan sehingga muncul C2 diteruskan ke sini sehingga muncul C3 di sini. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana syarat itu terpenuhi? Maka secara matematik kita perlibatkan suatu syarat kontinuitas ya. Nah, kita ambil gini ya. Nah, pertama kita ambil kontinuitas dulu. Nah, ada dua daerah ya. Tentu saja di sini ada daerah X-nya min L dan X-nya sama dengan L, gitu ya. Nah, pertama kita ambil kontinuitas di X sama dengan minus L terlebih dahulu, gitu ya. Nah, fungsi gelombang yang dipisahkan oleh DTX sama dengan min L itu adalah daerah 1, ini daerah 1 dan daerah 2. Dia memisahkan daerah 1 dan daerah 2. Artinya, di sini nanti kita punya fungsi gelombang pada daerah 1 untuk X sama dengan minus L sama dengan fungsi gelombang pada daerah 2 untuk X sama dengan minus L. Maka turunannya pun juga harus kontinu ya. Maka di sini turunan ini terhadap X di X sama dengan minus L sama dengan turunan di fungsi gelombang 2 dx ini X sama dengan minus L ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita libatkan ya syarat yang pertama itu di fungsi C1 X sama dengan minus L ini sama dengan C2 untuk X sama dengan minus L. Ini ya. Nah,
Nah, maka di sini kita masukkan si satunya itu AE pangkat IKX itu. Nah, ini ya, masukkan ya. AE pangkat IKX tambahkan BE pangkat minus IKX. Bagi X sama dengan minus L, sedangkan pada daerah 2 itu tadi kan ini ya, CE pangkat QX ya. Nah, ini tambahkan DE pangkat minus QX. Nah, ini di daerah mana? Di X sama dengan minus L. Ini ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya, kalau kita masukkan X sama dengan minus L, berarti ini jadinya AE pangkat minus IKL tambahkan BE pangkat IKL. Nah, di sini kita masukkan min L untuk di ruas kanan, jadinya CE pangkat minus QL ya, X-nya diganti min L. Nah, ini tambahkan DE pangkat QL. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama, gitu ya. Oke, yang kedua, nah syarat turunannya pun juga harus kontinu ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke, yang kedua turunannya. Nah, ini turunannya terhadap X, di X sama dengan min L harus sama dengan turunannya ini di X sama dengan min L ya, di daerah 1 dan daerah 2. Ya, artinya kita punya suatu fungsi yang demikian ini, tinggal kita turunkan saja dulu. Baru kita masukkan X-nya sama dengan minus L. Tuh ya. Ini berarti kan di sini ya, d dx, ini ya. Yang ini sama juga. Ini ya, kita turunkan. Tuh ya. Nah. Nih. Nah, ini. Tuh ya. Kita turunkan di sini. Nah, kemudian kita masukkan X sama dengan min L. Kalau kita turunkan ini E pangkat IKX, maka yang nempel sama X di sini I kali K pindah ke depan gitu ya. IK A E pangkat IKX. Nah, yang ini minus IK pindah ke depan ya. Berarti kan minus IK B E pangkat minus IKX. Ya, di X sama dengan minus L. Itu ya. Yang ini kalau di sini yang nempel sama X itu adalah Q ya. Berarti Q-nya ini masuk ke sini. Q dikalikan C E pangkat QX. Yang ini minus Q-nya pindah ke depan. Ini D E pangkat minus QX ya. Di X sama dengan minus L. Itu ya. Nah, kita masukkan X sama dengan minus L. Jadinya di sini ini I kalikan K-nya juga boleh kamu keluarkan dari perumusan. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Nah, apa biarkan seperti itu juga nggak masalah lah. Ini ya, perhatikan di sini IKA, yang penting X-nya dimasukkan minus L. Berarti ini min IKL, yang ini X-nya min L, berarti kan min IKB, E pangkat positif IKL ya. Nah, ini. Yang ini min L-nya masukkan, berarti QC, E pangkat minus QL, ini min QD, E pangkat QL ya. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Begitu. Itu ya. Nah, ini. Oke. Begitu. Oke. Ya, tentu saja bicara syarat batas tidak hanya ini saja ya. Kita tentu saja masukkan lagi kontinuitas di X sama dengan L di situ ya. Nah, ini. Itu bagaimana kontinuitas di X sama dengan L. Nah, ini. Kontinuitas di X sama dengan L. Nah, fungsi gelombang yang dipisahkan oleh titik X sama dengan L itu yang mana? Nah, ini. Ini ya. Batas yang ini, L ini kan memisahkan fungsi gelombang pada daerah 2 dan pada daerah 3 ya. Nah, ini. Daerah 2-nya itu, daerah 3-nya kan ini. Nah, ini ya. Berarti masukkan nih. Nah, berarti kan nanti ini fungsi gelombang di 2 di X sama dengan L itu sama dengan fungsi gelombang di 3 di X sama dengan L, dan turunannya pun juga sama. Nah, turunan ini di X sama dengan L, ini ya. Ini turunannya di 3 di X sama dengan L, gitu ya. Nah, ini. Maka nanti kalau kita
masukkan ke dalam perumusan di sini, tuliskan dulu C2 X sama dengan L sama dengan C3 dx sama dengan L, gitu ya. Nah ini, oke. Maka dari sini C2-nya itu adalah ini ya, CE pangkat QX tadi ya. Nah ini, CE pangkat QX tambahkan DE pangkat minus QX, dx sama dengan L. C3-nya tadi kan ini ya, E eksponensial IKX ya. E eksponensial IKX, X sama dengan L, itu ya. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan L, jadinya bagaimana? Ini ya, X-nya sama dengan L nih, ganti nih. Itu ya. Maka jadinya itu adalah CE pangkat QL tambahkan DE pangkat minus QL, itu ya. Ini sama dengan X sama dengan L ya, masuk ya. E eksponensial IKL. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga, itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang ya kita bisa libatkan juga pada syarat batas yang kedua, kontinuitas yang kedua ya. Turunan fungsi gelombang di daerah 2 terhadap X di titik X sama dengan L itu sama dengan turunan fungsi gelombang pada daerah 3 terhadap X di X sama dengan L, gitu ya. Maka artinya apa? Fungsi gelombang yang di sini kita tinggal turunkan sekali lagi, baru kita masukkan X-nya sama dengan L. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Kita turunkan dulu. Ini DDX. Nah, ini ya. Ini juga sama nih. DDX ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Berarti kan artinya yang nempel sama X itu kan huruf Q ya di sini. Keluarkan saja Q-nya. Berarti Q kalikan C, E pangkat QX. Dan ini yang nempel sama X itu adalah minus Q ya. Maka minus Q-nya keluarkan saja. Minus Q kalikan D, E pangkat minus QX. Dan ini turunannya terhadap X kan di sini kan I kalikan K-nya pindahkan ke depan aja. Berarti ini I kali K, E pangkat I KX, gitu ya. Nah, kita sebut ini sebagai persamaan 4 gitu ya. Karena tadi kita sudah dapat 3 persamaan. Nah, ditambah persamaan keempat, kita punya 4 persamaan sekarang. Nah, sehingga kita dapat ya, ini. Nah, ini yang kita dapatkan guys. Nah, kita rangkum kembali ya, persamaan 1, 2, 3, dan 4 ini. Ini ya. Nah, gini. Itu 1. Ini ya. 2, 3, ini ya. Ini. Nah, ditambahkan persamaan yang keempat yang baru tadi kita dapatkan ya. Nih. Nah, ini tadi ada key-nya ya. Lupa saya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu guys. Itu ya. Nah, agar persamaan 1 itu ekivalen dengan persamaan kedua, ini ya, maka kita lakukan manipulasi. Jadi kan persamaan 2 kan ada variabel I kalikan K ya. Nah, ini. Oke, langsung saja simak ya di M100. Nah, ini ya. Oke, ini tadi kita bahas ini. Kita bahas potensial terowongan ya. Nah, ini potensial yang terakhir yang kita bahas di sini. Nah, sudah 4 temuan D. Nah, nanti kuisnya kita ambil sampai sini ya. Nah, ini. Jadi sama di M100 prosedurnya ya. Yang kemarin kita buat persamaan Schrödingernya, lalu kita terapkan syarat batasnya pada suatu daerah energi kurang dari V0. Nanti juga kita bahas lebih dari V0 ya. Daerah 2, daerah 3 ini ya. Nah, ini. Nanti ini kita terapkan, nanti ini C3-nya cuma E pangkat IKX karena
fungsi gelombangnya datang dari daerah X min tak hingga, seperti itu ya. Nanti kamu bisa lihat lagi rekamannya. Kemudian ya kita terapkan syarat batas ya, ini, dan nanti kita akhirnya dapatkan 4 persamaan D. Itu ya, 4 pertemuan sudah kita bahas tentang potensial tiba-tiba, sebenarnya 5. Yang pertama itu sumber potensial tak hingga, yang kedua itu potensial tangga, yang ketiga dan yang keempat tuh kita bahas potensial potensial berhingga ya, yang satunya tak hingga. Yang berhingga tuh yang bentuknya kayak lubang gini. Nah, ini ya, itu kan kita bahas 2 kali. Tapi kalau ini kita cukup bahas sekali ya, karena pada E lebih dari V0 itu sama saja nilainya. Itu ya, solusinya itu nggak jauh beda gitu ya. Nah, seperti itu di I100. Nah, sehingga kita sekarang dapatkan ini, 4 persamaan ini. Nah, 1 dan 2 tuh mirip ya, 3 dan 4 juga mirip. Nah, kemiripannya di sini variabel yang 1, 2 ada A, yang variabel 1 dan 2 ada B juga. Eksponensialnya juga eksponensial minus IKL, EIKL. Sama ya. Yang ruas kanan pun juga sama. Nah, agar ini benar-benar dijamin sama, maka persamaan 1 harus ada I kalikan K-nya juga. Nah, sebagaimana ini. Nah, ini ya, kan ada I kali K-nya ini, persamaan 2. Jadi kita manipulasi ya, kita kalikan I kalikan K. Nah, ini kita kalikan IK ya. Nah, ini. Tambahkan IK, gini ya. Maka ini juga sama, I kalikan K, ini I kalikan K, gitu ya. Itu modifikasinya, deh. Nah, dengan cara yang sama pula, pada persamaan 4 kan ada Q-nya. Nah, sedangkan pada persamaan 3 nggak ada Q-nya. Berarti kita tambahin aja Q-nya ya. Kalikan Q, kalikan Q, kalikan Q. Nah, sekarang sudah sama. Nah, kemudian kita lakukan entah operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Yang jelas kita bisa sederhanakan lah intinya. Gitu ya. Nah, ini. Misalnya yang mana dulu nih? Kita misalkan saja boleh memilih ya. Nah, ini. Sorry. Ini ya. Ini dari persamaan 1 dan 2 ini bisa kita kurangi misalkan deh. Nah, coba kita kurangi ya. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Nah, inilah kerja keras kita sekarang ya. 1 dan 2 kalau dikurangi berarti suku yang ini akan lenyap ya, karena sama kan, IKA E pangkat minus IKL, IKA E pangkat minus IKL. Habis kan kalau dikurangi ya. Nah, berarti kalau ini sisanya apa? Sisanya ini IKB minus IKB. IKB dikurangi minus IKB kan jadi 2 kalinya. Jadinya 2 kali IKB E pangkat IKL. Ini jadinya, kalau ini dikurangi ya, berarti ini jadinya IKC minus QC ya. Ini IK dikurangi Q gitu ya. C-nya kita keluarkan, gini ya. Nah, yang ini pun juga sama deh. IKD dikurangi minus QD. Berarti gitu ya. Tambahkan IK minus, berarti kan plus Q ya. Nah, ini D E pangkat QL. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Itu kita dapatkan itu. Nah, tapi kita simpen dulu lah gitu. Hubungan B sama D-nya itu kita simpen dulu saja lah. Gitu ya. Nah, kalau kita simpen, katakanlah ya. Katakanlah kita sekarang kita punya persamaan yang kelima itu ya. Nah, kita punya persamaan kelima deh. Nah, ini ya. Dan kalau kita jumlahkan persamaan 1 ditambah persamaan 2, ini jadinya bagaimana ini? Maka yang ini akan lenyap, IKB E pangkat IKL ditambah minus ya. Plus ditambah minus kan habis. Berarti yang B itu lenyap, sisa yang A. Berarti IKA ditambah IKA, jadi 2 kali IKA kan. Nah, 2 kali IKA E pangkat minus IKL sini ya. Tuh. Jadinya yang luas ini IKC ditambah QC. Berarti kan IK tambahkan Q gitu ya. CE pangkat minus QL tambahkan ini IKD tambah minus QD. Berarti kan IK min Q D E pangkat QL. Nah, seperti itu deh. Nah, ini ya persamaan ke-6. Nah, tentu saja nanti kita bisa manipulasi lagi. Jadi kita dapatkan persamaan baru di situ, hubungan B dengan C, hubungan B dengan CD, hubungan A dengan CD, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama juga, persamaan 3 dan 4 ini bisa kita manipulasi lagi deh, Imron. Nah, misalkan saja
Kalau kita kurangi misalkan 3 dikurangi dengan persamaan 4, gitu ya. Berarti ini Ki-C ini sama Ki-C ini kan sama ya, tandanya sama kalau dikurangi lenyap. Nah, Ki-D ini dikurangi minus ini, berarti kan jadi 2 kalinya ya. 2 kali Q-D E pangkat minus QL, yang ini jadinya Ki minus IK E pangkat IKL, gitu ya. Nah, ini persamaan ketujuh gitu ya. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau sekarang sebenarnya kita bisa langsung manipulasi di sini deh, Imratus. Nah, kita kan sebenarnya cuma butuh E ya. Kita tuh sebenarnya cuma butuh 3 variabel deh nanti ujungnya. Kalau koefisien transmisi ya, bisa kebayang nanti deh. Yaitu E sama A dan B sama A. Nah, tahu dari mana, Mas? Nah, kamu ingat-ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang 2 kali sebelumnya, kalau nggak salah, koefisien transmisi itu menghubungkan E sama A, refleksi itu B sama A, dan itu sudah kita perlihatkan matematiknya ya. Nah, itu ini ya. Nah, sehingga dari sini D-nya bisa kita eliminasi. Caranya bagaimana? Ya, ini D-nya kita dapatkan ini dari sini. Ini ya, D-nya kita nyatakan berarti gini ya. Ini jangan bersamaan 7 deh. Persamaan 7-nya kita simpan buat di sini. Ini ya. Maka D-nya di sini itu sama dengan ini. Q min IK dikalikan E pangkat IKL. Nah, ini kan dibagi E pangkat minus QL kan, jadinya positif ya. Nah, positif ini dibagi berapa, Dek? Nah, dibagi 2Q ya. Nah, seperti itu. Ini baru sama dengan persamaan 7, gitu ya. Nah, nanti kita bisa masukkan D-nya ke sini. Nah, itu ya. Nih. Nah, dengan cara yang sama juga, kita bisa jumlahkan ya sekarang ya. Persamaan 3, kita jumlahkan dengan persamaan 4. Maka itu akan jadi seperti apa di Imro? Berarti kan yang ini Ki-D ditambah minus Ki-D kan lenyap ya. Sisa Ki-C tambah Ki-C. Berarti kan jadinya 2 kali Ki-C ya. Berarti kan jadinya 2 kali Q-C. Apa itu, Dek? Nah, 2 kali Q-C dikalikan itu ya, E pangkat QX ya. Loh, ini kok jadi L nih. Sorry, ini L ya. Nah, tadi ada yang 4 ini lupa tadi ya. Ini L, Dek. Kan dimasukkan. Ya ampun, lupa aku. Ini L ya. Ini X-nya kan diganti L, Dek. Nah, ini ya. Gitu. Tuh ya. Yang persamaan keempat berarti kan jadinya 2 kali Ki-C gitu ya. E pangkat IKL. Nah, ini yang ruas kanan ini habis ya. Ini sama ini habis ya. Plus tambah minus kan habis. Yang ini Ki ditambah IK E pangkat E IKX ya. Nah, Ki tambahkan IK E pangkat I apa itu? KL ya harusnya ya, bukan X ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, berarti dari sini kamu akan dapat C-nya, Dek. Nah, berarti kan di sini Q plus IK ya. Loh, sebentar. Ini ini QL ya, bukan I. Ini sorry, Dek. Ini QL ya. Nah, ini QL berarti kan ini E IKL. Nah, kalau ini eksponensialnya pindah ke kanan jadi minus gini ya. Nah, ini kan dibagi berapa ini, Dek? Dibagi 2 Ki ya. Nah, ini itu ya. Itu persamaan yang kita sebut dengan persamaan 8 gitu ya. Sehingga artinya C bisa dikaitkan dengan E dan D juga bisa dikaitkan dengan variabel E. Nah, seperti itu, Dek. Gitu. Nah, itu ya. Nah, maka dari sini itu ya. Pertama, kita bisa hubungkan A sama E dulu. Nah, kalau A sama E berarti kan C sama D kan sudah dapat dinyatakan dalam variabel E. Berarti bisa dihubungkan sama A-nya dong. Nah, berarti artinya kita masukkan persamaan 7 dan 8 tadi, yang C dinyatakan dalam E ini dan D-nya juga dinyatakan dalam E ini, ke persamaan 6 dulu ya. Nah, ini masukkan ke persamaan 6 gitu ya. Persamaan 6 ya, Dek Imro tuliskan saja dulu. Persamaan 6 kan di sini ya, Dek ya. Nah, ini. Nih.
Ini ya. Ini persamaan namanya kan seperti ini dek Imro. Nah, lalu yang ruas kanan yang C sama ini, C di sini dan D di sini, masing-masing itu adalah C tadi dinyatakan dalam persamaan 8 dan D tadi dinyatakan dalam persamaan 7. Tuh ya. Masukkan itu D. Jadinya ini 2IKA E pangkat minus IKL. Ini ya. Ini IK plus Q. C-nya tadi itu apa, Dek? C-nya kan ini ya. Nah, C-nya itu kamu kopas lah ini. Ini ya. Nah, ini C-nya ditambah ini ya. Ditambah apa itu? Tambah IK min Q ya. IK min Q. Nah, dikalikan D ya. D tadi apa nih? Persamaan ke-7. Nah, ini kan. Tuh. Ini ya. Ini persamaan ke-7 nih. Nah, gitu kan ya. Tuh. Nah. Oke. Ini ya. Dan jangan lupa di sini tadi, sorry. Ini kan ada E pangkat min QL ya. Ini ada E pangkat QL. Nah, itu jangan lupa, Dek. E pangkat QL, E minus QL ya. Yang ini E pangkat positif QL. Itu ya. Jangan lupakan itu. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Maka dari sini kita bisa teruskan lah ya. Nah, ini. Jadinya kita kalikan saja lah ya, yang bisa dikalikan ya. Kayak ini. Ini kan IK plus Q dikalikan Q plus IK ya. Kalau kamu kalikan itu kan jadinya min K kuadrat ya. Itu kan plus 2IKQ tambahkan Q kuadrat ya. Dikalikan apa ini? Nah, ini kan sama semua, Dek, variabelnya. E pangkat IKL, ini ada E pangkat IKL. Itu kan sama ya. Artinya apa? Kita bisa keluarkan saja dari perumusan gitu ya. Nah, dari sini. Ini kan E eksponensial IKL ya. Nah, ini. Nah, berarti ini kan ini gini ya. E pangkat minus QL kalikan E pangkat minus QL itu berapa, Dek? E pangkat minus 2QL kan? Nah, itu kan ya. Tuh. Itu ya. Dan kita bisa lanjutkan lagi, Dek. Nah, di sini kan ya. Ditambahkan yang ini, suku yang kedua ini. Nah, ini. Ini ya. IK dikalikan minus IK, berarti kan K kuadrat ya. Nah, ini. Perhatikan yang ini sekarang IK dikalikan Q gitu ya. IK dikalikan Q minus Q dikalikan IK, berarti kan jadi positif ya. Itu 2 IKQ gitu ya. Dan jangan lupa di sini dibagi 2Q ya. Ini, saya lupa ini. Nah, kan sama-sama dibagi 2Q, berarti keluarkan saja. Nah, dibagi 2Q ya. Nah, ini kemudian yang belakang ini minus Q dikalikan Q, berarti kan apa itu, Dek? Minus Q kuadrat ya. Nah, ini E pangkat QL, E pangkat QL jadinya E pangkat 2QL. Itu ya. Seperti itu, Dek. Itu ya. Oke. Ini. Itu ya. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, yang sama tandanya yang mana, Dik? Ini ya, 2IKQ, 2IKQ ya, itu kita pisahkan sendiri. Nah, gini kan jadinya gini. E pangkat IKL dibagi 2Q ya. Yang ini berarti kan 2IKQ. Ini kan E pangkat ini ya. Jadinya gini kan, E pangkat 2QL E pangkat minus 2QL. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini duanya saya masukkan ke sini lah ya. Dua yang di sini. Nah, saya taruh di sini kan boleh-boleh saja. Nah, gini ya. Gitu kan? Nah, dengan cara yang sama, suku yang satunya, Dek. Nah, yang mana itu? Yang ini ya. Nah, ini. Yang mana enaknya ini? Ini ya. Ini Q kuadrat minus K kuadrat. Ini minus Q kuadrat, K kuadrat. Nah, itu. Gimana cara kita menggabungkan itu? Nah, boleh juga kita tuliskan itu ya. Nah, ini kan jadi gini ya. Nah, ini
Q kuadrat. Itu ya, positif Q kuadrat min K kuadrat. Nah, ini boleh ditulis gini ya, Dek ya. Nah, dikalikan berapa itu? E pangkat 2QL minus E pangkat, nah, 2QL gini ya. Nah, ini dibagi berapa? Dibagi 2 ya, karena dua yang di sini tadi juga kena ke sini. Nah, ini. Tuh ya. Kan awalnya di sini ada 2. Duanya jadi ke sini dan ke sini. Tuh ya. Nah, ini. Seperti itu, Dek. Ini ya. Apakah ini benar? Sebentar, saya cek dulu. Oh, sorry, kebalik ya. Ini harusnya K kuadrat min Q kuadrat ya. Nah, ini. Ini ya, K kuadrat minus Q kuadrat. Nah, seperti itu guys. Nah, ini ya. Ya sudahlah, biarkan begini saja ya. Oke. Nah, ini maksud saya itu bisa apa namanya istilahnya itu? Nah, bisa dipindahkan nggak? Ya, biar nggak apa namanya? Nah, gini aja. Nah, biar cukup gitu loh. Sebentar ya. Ini ya. Nah, tuh. Aduh. Oke. Ini ya. Nih. Nah, bisa nggak ini disederhanakan? Ya, sangat bisa ya. Nah, kalau D400 cek di sini, ini kan bentuk rumus dari apa, Dek? Kosinus hiperbolik ya. Dari 2QL kan? Nah, yang ini itu adalah bentuk dari sin hiperbolik ya. Hiperbolik dari 2QL. Nah, seperti itu, Dek. Jadi artinya kita punya yang ruas kiri itu ini, gitu ya. Itu akan menjadi seperti ini, Dek. Maka 2IK A E pangkat minus IKL sini sama dengan ini ya. Nah, ini masukkan saja ya. Ini Q kena ke Q sini ya, masukkan saja ya. Berarti ini jadinya E eksponensial IKL. Berarti ini kan Q dibagi Q kan habis ya. Jadinya di sini 2IK itu ya, kosinus hiperbolik ya. Hiperbolik 2QL. Nah, ini. Nah, ditambah masukkan ke sini juga sekarang. Nah, ini Q ini dibagi dengan Q ya. Maka jadinya bagaimana, Dek? Maka di sini jadinya K kuadrat min Q kuadrat dibagi Q kan. Nah, ini ya. Jadi ini sin hiperbolik 2QL. Nah, ini, Dek. Kita punya persamaan ini sekarang. Oke. Itu ya. Nah, maka kita bisa dapatkan nih hubungan E sama A itu apa? Nah, dari sini ya. Itu. Nah, hubungan E sama A itu apa hubungannya? Apakah hubungannya baik-baik saja? Ya, kita lihat ini ya. Maka dari sini bisa kamu dapatkan ya. Nah, ini E per A. Sini dia. Kalau kita bagi E per A, itu bagaimana, Dek? Jadinya kan ini 2IK E pangkat minus IKL. Itu ya. Nah, ini. Dikalikan apa itu, Dek? Dibagi dengan yang bawah itu. Berarti kan ini E pangkat IKL itu ya, dikalikan 2IK kosinus hiperbolik 2QL tambahkan K kuadrat min Q kuadrat dibagi Q ya. Nah, sin hiperbolik 2QL. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya kita tuliskan warna hitam dulu lah. Nah, ini ya. Tapi ini bisa kita sederhanakan lagi, guys. Ini ya. Nah, yang mana itu? Nah, ini E pangkat IK minus IKL dibagi E pangkat IKL itu kan pangkatnya jadi dikurangi kan. Jadinya ini
maka ini jadinya menjadi E pangkat minus ini ya 2I KL ya. Nah, seperti itu. Ya. Tuh. Nah, ini. Tuh ya. Kita dapatkan koefisien transmisi yang diwakili E per A itu seperti ini. Tapi ini belum dapat sih koefisien transmisinya, itu nanti saja lah koefisien transmisinya ya. Tapi poinnya itu adalah kita dapat ini. Nah, kita boleh juga kita bagi dengan 2IK. Boleh ini, kita bagi dengan 2IK. Maka kalau kita bagi dengan 2IK, ini ya. Jadi yang atas dibagi 2IK, yang bawah ini kita bagi dengan 2IK juga. Nah, itu ya. Maka ini jadinya E per A sama dengan ini E pangkat minus 2IKL. Nah, ini kalau dibagi 2IK, ini jadinya cos hiperbolik saja ya. 2QL. Nah, ini K kuadrat min Q kuadrat dibagi Q ya. Nah, ini. Berarti kalau kita bagi dengan Q, kan ini jadinya dia ada I-nya loh, hati-hati. Berarti ini kan jadinya K kuadrat min Q kuadrat dibagi apa itu? 2 kaki ya. Nah, ini ada I-nya kan di sini kan ya, 2 kaki I ya, plus ya. Nah, ini kalau I-nya mau di atas boleh, tapi ini I yang ini kita jadikan di atas boleh, tapi plusnya jadi minus gitu loh. Nah, gini ya. Ini sin hiperbolik 2QL. Nah, itu ya. Oke. Nih, kita dapatkan ini sekarang. Ya, persamaannya setidaknya lebih sederhana lah. Meskipun nggak simbol juga di sini persamaannya. Oke ya. Nah, kita dapatkan ini persamaan berapa enaknya? Tadi kita sudah sampai persamaan 8 ya. Maka sekarang kita sebut ini sebagai persamaan 9 gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah, penting juga untuk kita mengetahui ya bagaimana hubungan B sama A itu ya. Itu hubungannya apa? Kayak gitu. Tuh ya. Hubungan B sama A. Tuh. Nah, karena B itu kan mewakili koefisien yang mantul, A itu mewakili koefisien yang datang. Nah, itu kan ya. Tuh. Oke. Oke, silakan dipahami dulu guys. Oke, kita istirahat sebentar ya untuk memahami ini. Oke ya, seperti itulah. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan hubungan B sama A gitu ya? Nah, itu. Tuh, coba dipikirkan baik-baik. Nah, kalau tadi kan kita substitusikannya kemana? Ke persamaan 6 ya. Nah, ini. Persamaan 6 tuh yang ini kan mewakili A tadi ya, persamaan 6 ya. Nah, ini.
Nah, tentu saja kalau kita minimal ingin mendapatkan B-nya, kita tentu saja harus memainkan persamaan yang kelima, yaitu yang ini. Nah, ini kan ya. Itu. Jadi artinya persamaan 7 dan 8 itu sekarang kita masukkan ke persamaan 5, guys. Gitu ya. Nah, sekarang persamaan 7 dan 8 masukkan ke persamaan 5. Nah, itu ya. Persamaan 5 itu kan seperti ini. Ini ya. Tuh. Nah, bagian C-nya sama D-nya tentu saja kita ambil persamaan 7 dan 8 tadi ya. Nah, C sama D-nya tadi. Nah, itu jangan lupa. Nah, ini masing-masing C sama D-nya ini tadi. Tuh, C-nya persamaan 8, D-nya persamaan 7 ya. Ini D-nya persamaan 7. Artinya kita bisa tuliskan seperti ini kan. Ini 2IKB, E pangkat IKL, ini ya. Ini harusnya sama kayak persamaan ini harusnya ya. Nah ini. Coba bedanya sekarang ini IK bukan IK plus Q. Jadi ini logikanya sama dengan persamaan ini. Tapi dengan mengganti suku IK plus Q dan IK min Q-nya. Nah kita sesuaikan saja ya. Karena persamaannya mirip-mirip kan ya. Nah ini. Nah ini. Oke. Ini ya. Kira-kira bedanya di mana ini sekarang? Nah, bedanya tentu saja di sini. Ini IK min Q, ini IK plus Q. Jadi plus di sini kita ganti dengan minus ya. Nah, dengan cara yang sama juga, yang di sini kan IK plus Q, maka di sini diganti IK plus Q, gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Nih. Ya sudah, sekarang kita kelola persamaan ini agar kita mendapatkan hasil yang benar, gitu ya. Tuh. Oke, yuk kita lanjutkan yuk. Nah ini, jadi minimal sekarang kita tahu hubungannya E sama B itu apa. Sini ya. Oke, berarti ini bisa kamu lanjutkan ya. Berarti ini 2IK kalikan B EIKL ini ya. Nah ini kan IK min Q dikalikan IK plus Q ya. Itu kan sama kayak min Q min K kuadrat plus apa itu namanya, IK min Q IK plus Q min itu ya IK kuadrat. Nah ini kan min K kuadrat ya. Terus ini kan IK dikalikan gini dulu deh biar gak bingung. Ini ya IK dikalikan Q berarti kan IK Q ya. Ini IK dikalikan IK berarti kan minus K kuadrat ya. Minus Q dikalikan Q minus Q kuadrat minus Q dikalikan K minus IK Q ya. Ujungnya cancel nih sama ini. Nah ini terus lalu suku yang lain ini bisa kita keluarkan juga ini guys. Nah yang mana itu mas? Ini ya. Ini bisa kita keluarkan nih. Nah ini ya. Nah ini bisa kita keluarkan ya. Nah ini EIKL ya. Nah ini. Nah ini E pangkat minus QL dikalikan E pangkat minus QL itu kan E pangkat minus 2QL ya. Jangan lupa di sini ada per 2Q ya. Itu boleh kamu keluarkan atau boleh kamu masukkan ke sini ke dalam bagian pembagian boleh. Kalau saya sih lebih suka taruh luar dulu saja. Ini 2Q gini ya. Nah, suku yang bawah itu jadinya bagaimana ini? Nah, ini kan IK dikalikan Q, berarti kan IKQ ya. IK dikalikan minus IK, berarti kan positif K kuadrat. Itu ya. Itu. Q dikalikan Q, itu adalah Q kuadrat. Q dikalikan IK, itu kan minus IKQ ya. Nah, ini. Ini coret, ini coret. E pangkat apa ini? QL dikalikan E pangkat QL itu E pangkat 2QL. Nah, jadi kan ya. Oke. Nah, sehingga ini sekarang bisa lebih sederhana. Maka ini E pangkat EIKL dibagi dengan 2Q ya. Nah, ini. Perhatikan ini kan K kuadrat tambah Q kuadrat minus K kuadrat plus Q kuadrat. Artinya boleh kita tulis seperti ini.
K kuadrat plus Q kuadrat E pangkat 2QL. Nah, ini kan yang ini ya. Ini dikurangi E pangkat minus 2QL. Nah, ini ya. Nih. Dibagi 2 kan? Nah, 2 di sini kita pindahkan saja. 2 di sini jadi di sini. Nah, gini kan ya. Dan ini Q-nya kita bisa masukkan ke dalam sini, boleh juga. Ini. Dan kalau kamu lihat di sini, ini kan sama dengan sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik 2QL gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita punya hasilnya jadi bagaimana? Nah, kalau kita lihat pada ruas kiri, tadi kan ini kan 2IKB E pangkat IKL gini kan. Dan kita bisa coret saja ini. IKL gini ya. Nah, maka di sini hubungan B sama E itu bagaimana, guys? Nah, ini ya. B-nya bisa kamu tulis ya, dibagi dengan 2IK ya. Berarti ini E dikalikan itu ya. K kuadrat plus Q kuadrat dibagi Q dikalikan 2IK ya. Nah, ini 2IK Q. Ini sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik 2QL. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan I-nya mau di atas, bisa nih, lebih enak nih. B berarti kan jadi minus nih. Minus IE K kuadrat plus Q kuadrat ya. Nah, ini dibagi apa itu? Dibagi KQ ya. 2KQ sin hiperbolik. Nah, ini 2QL. Ya. Nah, kita simpan juga persamaan ini. Nah, karena ini berguna nanti. Nah, tadi sudah kita sampai persamaan 9 ya. Nah, ini sekarang persamaan 10. Nah, kalau kita bisa menghubungkan B sama E, berarti kita juga bisa menghubungkan B sama A. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan E-nya kan seperti ini. Ya, E-nya kan seperti ini nih. Nah, ini. Ya. Jadi persamaan tadi bisa kita hubungkan dari sini. Ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi artinya persamaan 9 kita masukkan ke persamaan 10 ya. Nah, B kan dihubungkan dengan E dari persamaan 10. Di persamaan 9, E-nya dihubungkan dengan A kan. Berarti sederhananya kita masukkan saja persamaan 10, kita masukkan ke persamaan 9 ya. Nah, ini. Oh, sorry. 9 yang ke 10. Maaf. Lebih enak saja. Ini ya. 9 masukkan ke persamaan 10 ya. Persamaan 10 di sini, perhatikan di sini B sama dengan minus I. Nah, E-nya itu kan sebagai fungsi A ya. Nah, E-nya itu kan ini. Nah, ini kan ya. Ini ya. Ini. Itu ya. Tuh. Ini ya. Kan minus I dikalikan E kan, Dek? Itu ya. Minus I dikalikan E, nah dikalikan ini. Sin hiperbolik 2QL ya. Sin hiperbolik 2QL. Nah, dibagi apa itu? Dibagi dengan 2KQ. Nah, itu ya. Tuh. Tuh ya, itu jadinya seperti itu. Nah, ini. Oh iya, sorry, lupa. Ada ini juga ya, K kuadrat plus Q kuadrat ini ya, lupa saya. Nah, itu dikalikan ini ya. Ini ya.
Itu K kuadrat plus Q kuadrat ya. Ini sampai lupa saya. Sekarang saking banyaknya persamaan ini guys. Itu ya. Itu. Ini apa itu? K kuadrat plus Q kuadrat dibagi dengan, oh sudah 2KQ nya sudah ya, nggak usah kita tulis lagi. Nah ini itu ya. Tuh. Nih, ya kita bisa lah ya sederhanakan ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Berarti dari sini kalau kita tuliskan ya, boleh kamu nanti dapatkan ini B per A. Nah, ini kan ada A-nya tadi. Mana A-nya tadi? Ini kan E kan dinyatakan dalam A ya. Nah, ini kan E dikalikan A, gitu ya. Nah, ini. Tuh, berarti kalau sini ini kan ada A-nya di sini, berarti B per A-nya itu sama dengan ini. Nah, ini. Ini ya. Minus I kalikan A, E pangkat minus 2IKL, itu ya. Dikalikan apa itu? Oh, ini A-nya sudah pindah ke bawah ya. Lupa saya. Nah, ini jadinya K kuadrat plus Q kuadrat ya. Nah, ini sin hiperbolik 2QL. Nah, itu dikalikan E pangkat minus ya. 2IKL. Nah, ini kan gini ya. Dibagi ini. Nah, 2KQ ya. Ini cos hiperbolik 2QL. Nah, ini ya. Minus I. Nah, ini K kuadrat min Q kuadrat dibagi dengan berapa itu? 2KQ ya. Ini dikalikan apa ini? Dikalikan sin hiperbolik 2QL. Ini ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, kita sudah dapatkan B per A dan kita sudah dapatkan E per A ya. Nah, ini berarti kita masukkan sebagai persamaan 11 gitu ya. Nah, ini. Nah, itu guys, itu ya. Sangat susah tadi penurunannya. Oke. Nah, ya, PR kita berikutnya itu adalah bagaimana kita menurunkan koefisien transmisi ya dan refleksi. Nah, kita mulai saja dulu dari koefisien refleksi gitu ya. Nah, ini. Koefisien refleksi ya. Nah, ini itu bagaimana definisinya? Berarti definisinya itu kan gini ya. R itu dari flux ya, atau J itu flux ya, rapat arus yang memantul ya, yang memantul dibagi dengan yang datang ya, ini gitu. Nah, di mana masing-masing ini pengerjaannya, yang J pantul itu kan kita kan sudah punya ya, itu kan H bar per 2IM gitu ya. Nah, ini, nah kita harus ingat-ingat definisinya ya. Nah, itu bagaimana definisinya? Nah, itu. Dan kita sebenarnya sudah dapat persamaannya ini. Itu ya, kita ulang lagi. Ini C yang pantul ya. Nah, ini dCp star dibagi dx min Cp star dCp dx. Nah, ini ya. Dimana di sini kita ingat ya, Cp itu adalah gelombang yang memantul tadi, yang diwakili oleh ini Be pangkat minus IKX. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini. Oke. Tuh ya.
Dan ini sudah kita pernah dapatkan ya hasilnya ya. Kita coba review lagi pada kuliah pertemuan ke-16 ya. Tuh ya. Nah, ini kita ingat-ingat lagi ya. Nah, ini pertemuan ke-16. Bagaimana kita mencari koefisien refleksi bagi gelombang yang sama, setipe itu ya. Nah, mana itu? Oke. Nah, di sini. Nah, panjang sekali, guys. Ini ya, si pantulnya kan ini. Nah, minus IKX. Nah, sorry, ini saya definisinya kebalik ya. Ini harusnya si P star dulu ya. Ini star dulu. Iya, star. Yang ini nggak ada star. Ini ya. Dan ini sudah pernah kita dapatkan ya. Hasilnya itu adalah ini ya. Hasilnya adalah min habar K per M B kuadrat. Yang J datang min habar K itu ya. Ini ya. Dan yang J datang ini sudah pernah kita dapatkan juga. Ini ya. Yaitu habar per 2 IM. Berarti pakai fungsi gelombang yang datang si D gitu ya. Nah, ini D si D dx min si D D si D star dx. Nah, gini ya. Nah, ini diwakili oleh si D-nya itu diwakili oleh A tadi, AEKX tadi ya. Dan kita sudah dapatkan juga ini hasilnya adalah habar dikalikan A kuadrat. Nah, karena ini kan koefisien ya, kita tidak peduli ya plus minusnya. Maka dari sini kita ambil positifnya saja ya bagi J pantul ya, yaitu habar K per M, sini B kuadrat dibagi dengan habar K per M per A kuadrat gitu ya. Ini kan cancel gitu ya. Maka dari sini kita dapatkan perumusan bagi koefisien refleksi itu adalah B kuadrat dibagi A kuadrat. Ini ya. Atau boleh juga kamu tulis ini sebagai pembagian absolut kuadrat, yang mana definisinya itu adalah B per A star dikalikan B per A-nya. Nah, jadi tugas kita adalah mencari B per A ini. Nah, di mana ini ada pada persamaan 11 ya. Jadi kita tinggal modifikasi lagi nanti. Nah, itu. Oke ya, sebelum kita lanjut ya, kita istirahat dulu untuk mendengarkan azan ya. Baik.
Oke ya, kita lanjutkan ya dari sini ya. Nah, kita butuh nyari B per A-nya ini. Nah, itu ya. Jadi, tadi koefisien refleksinya itu adalah gini ya. B per A kuadrat itu kan sama dengan B per A star dikalikan B per A ya. Nah, ini. Pertama, ya kita cari B per A-nya. B per A-nya kan ini ya. Nah, kalau tinggal mau cari di star kan tinggal beda I sama minus I-nya. Nah, gini ya. Nah, nih saya kopaskan dulu. Nih. Ini ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini kan B per A starnya. Nah, kalau mau cari B per A-nya kan ini. Sebentar, kita konjugatkan dulu ya. Ini kan begini. Nah, kalau mau nyari starnya, berarti di sini I minus I-nya jadi I. Ini ya. Ini minus 2 IKL. Nah, ini jadi positif. Apa? Ini kuntulan. Ini 2 IKL. Ini jadinya, ini jadi plus ya. Nah, ini kan. Nah, itu bedanya. Itu aja bedanya. Ini kalau kita cari ini ya, jadinya seperti ini. Nah, ini. Oke, ini kali ya. Nah, ini dikalikan ini. Gitu ya. Nih. Tuh. Nah, kalau dikali, ya udah. Ini kita kalikan aja. I dikalikan minus I kan 1 ya. K kuadrat plus Q kuadrat kalikan K kuadrat plus Q kuadrat. Ya jadinya gini. K kuadrat plus Q kuadrat pangkat 2. Sin hiperbolik kali sin hiperbolik. Sin hiperbolik kuadrat 2QL ya. Nah, ini. Nah, ini E pangkat 2 IKL, E pangkat minus 2 IKL kan habis ya. Karena E pangkat 0, 1. Nah, kalau yang bawah ini, nah, tinggal kita langsung aja proses ini. Ini ya. Berarti itu dari situ, ini kan 2 kaki dikalikan 2 KQ ya. Itu adalah berapa itu? Nah, sebentar. Ini ada 2 KQ-nya ya. B-nya. B per A-nya. Loh, sebentar. Oh iya, ini ya. Ada 2 KQ-nya ya. Tuh, 2 KQ. Berarti kan yang ini 2 KQ dikalikan 2 KQ itu kan 4K kuadrat Q kuadrat ya. Ini ya. Nah, ini kalau ini kan gampang nih perkaliannya. Ini kan plus I, ini minus I. Gitu. Jadi ini kalikan depan-depan aja. Depan kalikan depan gitu ya. Berarti itu kan cos hiperbolik kuadrat 2QL ya. Nah, ini kan plus I dikalikan minus I, positif ya. Jadi kalau ini depannya sama-sama cos hiperbolik, belakangnya sama, cuma beda plus I minus I-nya, tinggal dikalikan, tinggal jadi plus ini aja. K kuadrat min Q kuadrat per 2 kakinya itu jadi kuadratnya. Gini ya. Per 2 KQ ini kuadratnya. Berarti sin kali sin positif ya. Nah, ini sin kuadrat ya. Sin hiperbolik kuadrat 2QL ya. Nah, ini. Nah, seperti ini jadinya. Itu koefisien refleksinya ya. Nah, ini. Oke. Ya, kita tentu saja bisa menyederhanakan lagi ya. Persamaan seperti ini masih terlihat rumit gitu ya. Nah, maka kalau kita sederhanakan lagi, ini jadinya seperti ini ya. Ini ya, kita bagi atas bawah dengan ini. Nah, ini kita bagi dengan yang atas kita bagi dengan ini ya, K kuadrat Q kuadrat pangkat 2 sin hiperbolik kuadrat 2QL. Nah, yang bawah juga sama. Nah, kita bagi dengan ini. Ini ya, sin hiperbolik kuadrat 2QL. Nah, itu. Tapi yang atas kan sisa 1 ini. Ini ya, yang atas sisa 1. Nah, maka ini yang bawah, ini jadinya 4K kuadrat Q kuadrat ya. Nah, dibagi sin hiperbolik. Nah, ini kan gini. Nah, ini kan jadinya K kuadrat plus Q kuadrat pangkat 2. Nah, ini cos hiperbolik dibagi sin hiperbolik kan. Nah, ini ya. Ini dibagi berapa ini?
dibagi sin hiperbolik ya. Nah, atau gini saja. Cos hiperbolik kuadrat itu kan sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat kan? Ini ya. 1 plus sin hiperbolik kuadrat 2ql kan? Nah, ini. Jadi artinya kita punya di sini 1 plus sin hiperbolik kuadrat 2ql. Nah, ini ya, dibagi dengan ini kan semuanya dibagi ini ya. Nah, ini sin hiperbolik kuadrat 2ql ya. Nah, kalau yang ini habis ini, sin hiperbolik kuadrat dibagi sin hiperbolik kuadrat habis ya. Jadinya k kuadrat min q kuadrat dibagi dengan 2 kaki pangkat 2 ya. Nah, itu sisa itu. Nah, ini ya. Itu ya. Nah, ini masukkan satu-satu ya. Maka ini jadinya ini 1 dibagi itu ya. Jadi masukkan ini 4k kuadrat q kuadrat ke sini. Berarti kan ini kan 1 dibagi sin hiperbolik kuadrat ya. Nah, ini 4k kuadrat q kuadrat dibagi dengan k kuadrat plus q kuadrat sin hiperbolik kuadrat ya. Nah, ini ya, dikalikan 1 dibagi ini ya, 1 dibagi sin hiperbolik kuadrat 2ql ya. Sin hiperbolik kuadrat dibagi sin hiperbolik kuadrat 1 kan, habis ya. Nah, itu plus 1 itu ya, tambahkan ini. Nah, itu ya, tambahkan apa itu, k kuadrat min q kuadrat pangkat 2 nih. Nah, dibagi dengan 2 kaki kuadrat, berarti kan 4k kuadrat q kuadrat ya. Nah, seperti ini tuh ya. Yang ini bisa disederhanakan lagi nih harusnya, yang ini. Masya Allah. Ini ya. Ini bisa disederhanakan lagi nih. Nah, yang ini. Ini kan sama dengan ini ya. Berarti kalau kita samakan menyebutnya 4k kuadrat q kuadrat, ini kan tambahkan. Nah, ini kan samakan menyebutnya ini. Gini ya. Yang di dalam kurung kuadrat itu berarti kan k pangkat 4 min 2k kuadrat q kuadrat plus q pangkat 4 kan. Nah, yang atas itu ini kan jadinya kan k pangkat 4 plus 2k kuadrat q kuadrat plus q pangkat 4 kan, dibagi 4 k kuadrat q kuadrat ya. Nah, ini kan sama dengan k kuadrat plus q kuadrat pangkat 2 dibagi dengan 4 k kuadrat q kuadrat ya. Itu kan jadinya ya. Nah, ya sudah, ini jadinya habis ini. Nanti ini kena ke sini, jadinya kan perkalian ya. Berarti itu kan sama dengan, nah itu saya tuliskan saja di sini ya. 4 k kuadrat q kuadrat, bawahnya itu k kuadrat plus q kuadrat pangkat 2. Nah, ini yang ini saya tulis depan saja. Berarti kan k kuadrat plus q kuadrat pangkat 2 dibagi berapa itu? 4 k kuadrat q kuadrat ya. Tambahkan apa ini? Seper sin hiperbolik kuadrat ya. Ini sin hiperbolik kuadrat 2ql. Ini ya. Nah, ini didapatkan koefisien refleksinya jadi 1 per ini ya. Ini dikalikan ini habis semua ya. Ini kalikan ini coret, dicoret jadi sisa 1. Jadi tambahkan itu ya, 4 k kuadrat q kuadrat dibagi dengan itu ya, k kuadrat plus q kuadrat pangkat 2 sin hiperbolik kuadrat 2ql. Nah, ini ya. Ini adalah koefisien refleksinya, gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, boleh ya kalian kembalikan lagi ya k sama q-nya tadi ya. Nah, k-nya itu kan apa tadi? Ini ya, akar 2ME dibagi H bar ya.
Dan nilai Q-nya tadi kan yang sudah kita turunkan di awal ya. Apa itu guys? Q-nya itu. Nah ini ya. Itu ya, di awal tadi Q-nya itu sama dengan ini ya. Nah ini. Q kuadrat kan ini kan Q kuadratnya kan. Nah ini ya. Berarti Q kuadrat. Sorry. Ini kan Q kuadratnya itu kan sama dengan 2M V0 min E per H bar kuadrat ya. Nah, maka Q-nya ini jadinya akar, ini ya, 2M V0 min E dibagi dengan H bar kan. Nah, jadi ini, tadi Q-nya tadi kita lupa ya, untuk mengisi. Itu ya, dari sana asal usulnya. Tuh. Ini ya. Nah, Q-nya kan ini. Nah, maka dari sini, itu ini ya, kita bisa nanti nyatakan koefisien refleksinya dalam bentuk energinya. Nah ini, kalau gitu, kalau kita kalikan ya dari sini K kuadrat kalikan Q kuadrat itu berapa? Berarti kan di sini akar 2M dikalikan akar 2 K kuadrat. K kuadratnya berarti kan 4M kuadrat ya. Nah, gini ya. Berarti ini dikalikan, ini dikalikan dikalikan V0 min E gini ya. Nah, dibagi berapa? H bar kuadrat, berarti kan H bar pangkat 4 ya. Nah, kalau kita jumlahkan, nanti ini jadinya yang E akan hilang ya, karena ini minus E kan. Nah, itu berarti kan ini jadinya 4M kuadrat V0 kuadrat dibagi H pangkat 4 gitu ya. Dan kalau kita bagi gitu ya, nah kalau kita bagi ini K kuadrat Q kuadrat dibagi ini K kuadrat plus Q kuadrat ya, karena kita kan mau cari ini, itu kan jadinya gini ya. Nanti 4M kuadratnya akan lenyap di sini, maka di sini jadinya hanya ini E V0 min E dibagi dengan V0 pangkat 2 gitu ya. Oke, nah berarti koefisien refleksinya, maka kita dapatkan ya, koefisien refleksinya itu kan menjadi seperti itu. Nah itu ya, 1 dibagi, nah itu ya, 1 dibagi plus, nah ini ya, 4K kuadrat dibagi 4K kuadrat Q kuadrat dibagi itu kan jadi hasilnya ini ya, E V0 min E per V0 kuadrat. Tambahkan aja 4 ya, 4 E dikalikan V0 min E dibagi dengan E ya. Nah ini dikalikan sin hiperbolik kuadrat. Nah ini ya, dikalikan 2QL ya, 2QL, Q-nya kan ini tadi. Nah 2QL, Q-nya itu tadi kan adalah ini ya, Q-nya tadi adalah ini ya, E V0 min E ya. Nah gini ya, dibagi 2M V0 min E ya. Nah ini 2QL. Nah itu kan, ini tadi 2M V0 min E ya. Nah ini 2Q itu dibagi H bar ya. Nah ini jangan lupa L-nya, per H bar dikalikan dengan L gitu ya. Nah ini itu ya, ini adalah koefisien dari koefisien refleksinya. Nah seperti itu guys ya. Nah, seperti ini. Tuh ya. Oke. Tuh. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama nanti kita bisa cari ya bagaimana koefisien transmisinya, guys. Itu ya, koefisien transmisinya. Nah, ini nanti kita bisa ambil makna fisisnya ya, tentu saja ya. Nah, ini unik sekali ya. Nah,
ternyata koefisien transmisinya itu tidak nol. Coba kita cek ya. Nah, dan ini sangat menarik guys. Ini ya. Nah ini. Jadi koefisien transmisi itu kan by definition ya, tentu saja kita bisa tuliskan ya, T itu kan sama dengan J yang diteruskan dibagi dengan J yang datang ya. Nah ini, dimana masing-masing itu kalau J yang diteruskan ya, tentu saja nanti gelombangnya itu bergantung pada daerah 3 berarti ya. Nah ini kan berarti kan C yang diteruskan star D CT dx min CT dct star dx. Nah gini ya, dimana CT-nya itu kan tadi kan sama dengan ini saja ya. Nah ini berarti ini kan hasilnya sudah kita tahu ya, Haber per apa itu namanya, Haber K per M ini ya dikalikan E pangkat 2 itu ya, itu kan ya. Nah sedangkan untuk J yang datang sudah tadi kita buat ya, itu kan sama dengan Haber K per M kalikan A kuadrat, sudah kita rumuskan ya, bisa dicek pertemuan-pertemuan sebelumnya pada videonya. Dan ini kita bisa dapatkan berarti koefisien transmisinya di sini ya, yaitu kan jadinya E pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2 itu ya, atau bisa kita tuliskan E per A pangkat 2, atau bisa kita tuliskan lagi jadi E per A bintang dikalikan E per A gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau begitu kita bisa dapatkan E per A kan dari persamaan yang sebelumnya itu ya. Yang sebelumnya itu yang mana mas? Ini ya, persamaan 9 di sini. Nah ini kita bisa kopas lah ya, ini karena ini penting. Nah itu ya. Ini ya. Ini ya. Ini jadinya seperti ini. Ini kan E per A, hati-hati, kita ambil bintang ya. Nah kita ambil bintang, sebentar, kita ini E per A yang bintang, nah ini E per A yang biasa gitu ya. Nah ini ya, tentu saja nggak cukup guys. Ini ya. Nah ini kalau ini kan dikali kan ya, nah, dikali dengan ini. Nah ini kalau kita ambil star bintang di sini, artinya yang ada minus i di sini jadi plus ya. Nah ini minus i di sini juga jadi plus di sini. Nah itu aja. Ini, itu ya. Nah bisa kita teruskan ya di sini. Nah ini matematiknya. Itu ya. Nah, ini kan jadinya seperti ini nih. Tuh. Oke. Maka dari sini bisa kamu kalikan nih. Nah, ini ya. Ini kalikan ini kan habis ya. Nah, karena E pangkat 0 kan. Nah, sisa yang mana ini? Nah, sisa yang bawah dong, ya. Berarti ini 1 dibagi ini ya. Kalau ini kan sudah beda, sudah ini sama, cuma beda belakangnya saja dan tandanya plus minus. Kalau ini kan punya sifat ya, bilangan kompleks ya, cos dikalikan cos saja, cos hiperbolik kuadrat 2ql ya. Nah ini nanti ini plus i kali minus i positif gitu ya. Nah ini k kuadrat min q kuadrat per 2 kaki. Nah gini ya, per 2kq pangkat 2 sin hiperbolik kuadrat gitu ya. Nah gini. Nah ini koefisien transmisi. Nah boleh kamu sederhanakan lagi menjadi cos hiperbolik itu kan jadinya 1 plus sin hiperbolik kuadrat ya, 2ql. Jadi kalau kita kumpulkan ini equationnya, jadi kita kumpulkan saja yang sama-sama sin gitu ya. Ini 1 plus, nah ini ya 1 plus ini k kuadrat min q kuadrat per 2kq pangkat 2 sin hiperbolik kuadrat 2ql ya. Nah ini tuh. Nah sorry, kurungnya di sini.
karena kita kan sedang mengurungkan 2QL, sin 2QL ini. Nah ini, ya ini kalau kita jumlahkan ya, nah ini kan samakan menyebutnya dulu, berarti kan ini sama dengan 4K kuadrat Q kuadrat ya, karena kan 2 kaki pangkat 2, samakan menyebutnya. Yang ini berarti kan 4K kuadrat Q kuadrat ya. Nah, ini K kuadrat min Q kuadrat pangkat 2, itu kan K kuadrat min 2K kuadrat Q kuadrat plus K kuadrat Q kuadrat kan. Nah ini kan yang atas kan tadi sudah dapat ya, yaitu kan sama dengan K kuadrat Q kuadrat pangkat 2 nih, dibagi dengan 4K kuadrat Q kuadrat kan. Nah maka kita punya sekarang koefisien transmisinya jadi lebih sederhana ya, 1 dibagi, nah ini 1 plus, nah itu yang dalam kurung tadi jadinya ini, yaitu K kuadrat plus Q kuadrat ya, pangkat 2 dibagi berapa itu? 4K kuadrat Q kuadrat, ini jadinya sin hiperbolik kuadrat 2QL itu ya. Nah tugas kita langkah selanjutnya kan melibatkan nilai K sama Q-nya kan. Nah dimana K sama Q-nya kan sudah kita dapatkan ya, itu. Nah dengan memasukkan nilai K dan Q-nya, wah ini nggak cukup guys, ini ya, ini nilai K dan Q-nya ya, maka koefisien transmisinya ini kan 1 ya. Nah ini 1 plus ya. Nah ini kan tinggal, ini kan yang atasnya kan K kuadrat plus Q kuadrat pangkat 2 dibagi 4K kuadrat Q kuadrat, berarti kan kurang lebih sama dengan yang ini kan, bedanya sekarang dibalik ya, ini kan yang di atas, ini yang di bawah, dan ada 4-nya tadi, V0 kuadrat per E V0 min E itu, V0 kuadrat dikalikan, nah ini ya 4E V0 min E ya. Nah ini berarti ini sin hiperbolik kuadrat dikalikan 2QL tadi ya. Nah 2 per habar, jangan lupa Q-nya tadi kan ini 2M, ini sini ya, V0 min E dikalikan L gini ya. Nah didapatkanlah koefisien transmisinya. Nah seperti itu. Ini iya. Nah ini tuh dapatlah nih 2 koefisien masing-masing, koefisien refleksi dan koefisien transmisinya gitu ya. Dan jangan lupa diingat-ingat ya bahwa jumlahan dari koefisien transmisi dan tambahkan koefisien refleksi itu pasti 1. Nah ini ya, nanti ini dijamin 1 itu ya. Nah bisa dicek sendiri ya. Nah itu oke, seperti itu. Nah artinya apa? Di sini ada koefisien transmisinya dan koefisien transmisinya tidak 0. Artinya kalau kita pandang di sini sebagai sebuah sistem potensial, nah maka artinya secara kuantum kalau kita punya suatu gelombang di sini dengan gelombangnya AE pangkat IKX, dia ternyata bisa menerobos suatu penghalang. Nah bisa menerobos, nah, gini ya, dan bisa diteruskan lagi dengan fungsi gelombang E pangkat IKX. Dan tentu saja ada yang mantul ke sini. Nah, di sini ya dengan B. Nah, ini. Dan ini kan secara klasik tidak bisa, secara klasik. Secara ini untuk E kurang dari V0 ya. Nah, sama saja kayak kita mendorong tembok. Kita tidak bisa mendorong tembok kalau misalkan kekuatan kita lebih rendah daripada kekuatan temboknya. Tapi kita bisa mendorong tembok kalau kekuatan kita melebihi kekuatan temboknya. Kalau itu secara klasik ya. Tapi secara kuantum tidak. Ternyata kalau meskipun energi kita kurang dari kekuatan temboknya, itu ternyata kita bisa menerobos tembok, gitu ya. Ini buktinya, ada ini. Jadi tahu dari mana kita bisa menerobos tembok? Adanya koefisien transmisi di sini. Kalau koefisien transmisinya 0, itu artinya kita tidak bisa menerobos tembok. Seperti itu. 0 tidak ada yang diteruskan. Faktanya di sini T-nya itu ada bernilai, gitu ya. Artinya ini maka suatu gelombang itu bisa, suatu objek kuantum itu bisa menerobos sebuah tembok dengan potensial V0 meskipun E-nya itu kurang dari V0. Nah, pengetahuan yang seperti inilah itu yang kita sebut dengan efek terowongan, ya. Efek terowongan. Nah, efek terowongan itu yang kita kenal dengan tunneling effect, gitu ya. Nah, ini efek tunneling. Nah, itu.
Nah, efek tunneling itu apa? Efek terobosan itu tadi. Ya, aplikasinya itu sama kayak kita bisa menyentuh HP, ya, layar sentuh. Gitu ya. Itu tunneling efek juga. Nah, itu efek terobosan. Nah, bisa juga kalau kita bahas fisika inti, fisika nuklir. Bagaimana sih partikel alfa itu bisa keluar dari inti atom? Nah, itu jawabannya karena efek tunneling ini. Gitu ya. Jadi tidak perlu energi lebih besar daripada V0. Jadi kita cukup energinya kurang dari V0, maka bisa kita katakan itu bisa menerobos seperti itu. Gitu ya. Itu poinnya. Itu yang menarik di sini. Gitu. Oke. Nah, dan kalau pada bagian, nah sekarang pertanyaannya, nanti bagaimana kalau pada bagian E lebih besar dari V0? Nah, nanti kan kita panjang lebar. Jadi tidak semua daerah itu menarik kita bahas sebenarnya. Ada yang sama saja. Dalam konteks ini yang menarik itu adalah yang bagian E kurang dari V0. Nah, sama juga kayak kemarin itu, yang E kurang dari untuk potensial sumur itu yang menarik itu kan adalah pada bagian yang E kurang dari V0, gitu ya. Yang scattering state ini sekarang. Ini ya. Ini ya. Nah, kemudian ya yang kedua ya, kita bisa bahas bagaimana kalau misalkan E-nya lebih dari V0. Nah, sebenarnya ini sama saja dengan potensial terowongan kalau kita logikakan ya. Nah, itu. Nah, kalau kita gambarkan di sini, E lebih dari V0 kan di sini. Daerahnya kan sama saja, hanya beda bentuk potensialnya saja. Nah, di sini. Nah, tentu saja kalau potensialnya berbeda, hanya beda di konstantanya. Kurang lebih perilakunya sama, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan jadi 3 daerah di sini ya. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3, ya. Maka artinya dari sini ke gelombang pada daerah 1 nabrak sini ya. Nanti ini ada yang ke situ. Nah, seterusnya. Scattering ini logikanya. Gitu ya. Tapi kita perlihatkan dulu. Oke, pada daerah 1 dan 3. Gitu ya. Daerah 1 dan 3 ini itu adalah suatu daerah ya di mana potensialnya bernilai berapa tuh guys? Pada daerah 1 dan 3. Potensialnya itu bernilai 0. Nah, dan energinya positif. Nah, logikanya ini kan sama kayak yang tadi, tidak ada perubahan berarti kan? Nah, di mana pada daerah 1 dan 3 sudah kita turunkan dengan baik ya. Itu hasilnya itu adalah ini, sama saja. Gitu ya. Jadi kita kopaskan lagi saja ya. Nah, daripada kita lama-lama di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Itu ya, sebentar, kok nggak bisa dikopas ya? Tuh, sudah jauh lagi. Ini ya. Sebentar ya. Ya, sama saja kan ya? Nah, karena kondisinya juga sama di sini. Nah, itu ya. Nothing different. Nggak ada bedanya. Ini ya. Nah, gini kan? Tuh. Ya, sama saja solusinya ya. Nah, ini sampai mepet-mepet nih, guys. Nah, ini. Tuh ya. Oke. Ini ya. Nah, yang menarik di sini pada daerah 2 di situ. Tuh ya. Nah, ini. Pada daerah kedua. Nah, ini ya. Kita perlu perlihatkan ya. Pada daerah kedua ini. Nah, ini ya. Hanya beda pada konstantanya saja. Nah, pada daerah kedua di sini, nah ini kan potensialnya sama dengan V0 ya. Nah, itu. Dan energinya positif. Nah, dan kita ingat daerah kedua ini daerah di mana E-nya lebih besar daripada V0. Nah, itu ya. Artinya kalau kita dapatkan E dikurangi V0 itu kan positif kan? Maka persamaan Schrödinger-nya kan jadi begini ya. Min Haber kuadrat per 2M D2 psi dx kuadrat V-nya V0 kan? Kalikan psi ya.
Ini sama dengan E dikalikan psi, gitu ya. Nah itu. Nah ini. Maka dari sini kita bisa permainkan ya. Berarti ini jadinya kita bisa tuliskan ya, min h bar kuadrat per 2m d2 psi dx square. Ini kan bisa pindah ke kiri ya. Berarti kan E min V0 psi ya. Nah, atau bisa kita tuliskan d2 psi dx kuadrat. Nah, ini kan kalikan min 2m per h bar kuadrat ya. Nah, per h bar kuadrat gini kan. Ini E min V0 psi, gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini bisa kita ambil konstantanya tuh ini. Nah, gini ya. Ini sama dengan Q kuadrat. Kenapa? Karena sekarang ini E-nya itu positif. E kurangi V0 itu positif. Kalau sudah positif, bisa kita ambil konstantanya. Nah, yang mana kita bisa bentuk ini persamaannya menjadi seperti ini kan. Yaitu D2 psi dx kuadrat itu tambahkan Q kuadrat kali psi itu sama dengan 0. Gini ya. Nah, di mana kita dapatkan Q kuadratnya itu sama dengan itu ya 2m per h bar kuadrat E min V0, dan Q-nya kita dapatkan gini ya, akar 2m E min V0 dibagi dengan h bar kan. Nah, gitu ya. Dan tentu saja solusi yang ini itu kan solusinya cosinus dan sinus ya. Nah, itu sama dengan sebelumnya. Nah, itu. Ini ya. Berarti ini solusinya pada daerah 2 ya. Itu C cos Qx, nah tambahkan D sin Qx, gitu ya. Nah, tentu saja nanti ini kita akan mempertimbangkan ya pada daerah ketiga ini. Nah, gelombangnya itu hanya datang dari jarak X sama dengan min tak hingga. Dia dari sana. Artinya gelombang pada daerah 3 itu hanya ada yang diteruskan saja. Gitu ya. Dengan melibatkan X sama dengan min tak hingga kepada C3 nanti, maka hanya menyisakan suku E pangkat IKX-nya saja, gitu ya. Nah, itu. Nah, maka nanti ini untuk X itu sama dengan minus tak hingga, maka pada daerah 3 juga sama juga. Nah, kan gini ya. E pangkat minus tak hingga tambahkan F E tak hingga ya. Nah, kita nihilkan keberadaan tidak hingganya dengan mengambil F-nya 0. Artinya di sini kita ambil paling make sense, di sini E-nya 0 ya. Nah, gitu. Maka di sini C3-nya E pangkat IKX saja, gitu ya. Nah, ini. Nah, artinya kita punya solusi fungsi gelombang nanti ya, ini sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Bedanya yang kedua itu meskipun fungsi gelombangnya seolah-olah sama, cos Qx sin Qx, Q-nya beda. Si satunya tadi apa nih? A IKX tambahkan B E IKX ya. C2-nya itu adalah C cos Qx tambahkan D sin Qx. C3-nya itu adalah E eksponensial IKX ya. Dengan K masing-masing ya, akar 2ME dibagi H bar ya. Ini 2ME dibagi H bar, dan Q-nya itu adalah ini ya. Nah, ini 2M itu V0 min E tadi ya. E min V0 ya, bukan V0 min E ya. Nah, ini bedanya hanya di situ saja. Nah, ini ya. Ini. Nah, coba kita lihat fungsi gelombang bagi E lebih besar dari V0. Itu kalau nggak salah pertemuan ke-15 ya. Nah, ini mana ini? Ini ya. Oke, mana ini? Apakah ini ya? Iya, 15 ya. Nah, ini ya. Sebentar, saya perlu lihatkan ya. Nah, ini. Loh, bukan. Nah, sebentar. 16 ya. Nah, coba kita lihat. Nah, 16 ini. Kalau kita lihat pada daerah E lebih besar dari V0 ya, scattering state itu ya. Nah, itu kan fungsi gelombangnya kan sama nih. Nah, kalau kita cek ya. A E IKX plus B minus IKX, C3-nya juga sama, C2-nya juga sama. Nah, tapi bedanya di sini pada keberadaan Q. Pada definisi Q itu dia mendefinisikan itu sama dengan apa Q-nya itu. Kalau kita cek ya. Nah, di sini. Nah, Q-nya itu kalau di sini itu akar 2M V0 plus E per H bar kuadrat, gitu ya. Itu definisinya, gitu ya. Jadi artinya apa? Secara logika, kalau kita terapkan
dengan menerapkan syarat kontinuitas, logikanya sama saja hasilnya, gitu ya. Itu ya. Maka dengan menerapkan syarat kontinuitas, gitu ya. Nah, nanti ini deskripsi T dan R hampir sama, gitu ya, dengan potensial terowongan, ya, potensial sumur ya. Nah, ini sumur berhingga, gitu ya. Nah, untuk E lebih dari V0. Memang T sama R-nya sama nanti ujung-ujungnya. Tapi bedanya hanya di bagian Q-nya saja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ambil ini koefisien transmisi refleksinya ya. Nah, berarti nanti ini kalau misalkan kalian mau nonton di sini, lihat lihat pertemuan 16 ya. Lihat video pertemuan 16 itu. Nah, ini kita ambil saja lah ya. Kita nggak perlu nurunkan lagi panjang kali lebar ya, karena banyak banget ini, mustahil dan pusing juga. Ini saya menurunkannya mati-matian guys, susah lagi ini ya. Nah, mana tadi? Ini koefisien transmisi dan refleksi. Oke. Nah, ini ya. Refleksi dulu. Nah, ini ya. Ini adalah koefisien refleksinya. Nah, ini. Itu ya. Ini saya tuliskan di sini ya. Nah, ini tuh adalah koefisien refleksi. Nah, ini kan ya. Nah, kalau koefisien transmisi itu bagaimana? Nah, ini ya. Ya, kita contek saja. Kan sama saja itu syarat batasnya juga, ya. Nah, ini. Kalau koefisien transmisi, kenapa sama ya? Karena fungsi gelombangnya sama. Cuma beda di Q-nya saja. Nah, koefisien transmisinya kita ambil langsung bentuk yang paling sederhana ya, yaitu ini. Nah, ini. Loh, sebentar. Ini ya. Nah, ini harusnya kita tuliskan warna biru ini. Yang kemarin ya. Nah, ini ya. Oke. Ini. Nah, itu ya. Oke. Ya, lantas apa bedanya? Lantas bedanya di perbedaan K sama Q-nya saja. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini. Kalau kita mainkan ini dari sini, nah, coba kita permainkan ya K sama Q-nya ya. Nah, di sini ya. Tuh, saya kasih space. Nah, ini ya. Kan di situ ada K kuadrat, Q kuadrat ya. Nah, ini. K kuadrat, Q kuadrat. K-nya tadi kan ini ya. Akar 2ME dibagi habar kan. Q-nya, dikuadratkan ya, sorry. Dikuadratkan, nanti aja lah kuadratnya ya. Ini 2M E min V0 per habar ya. Gini kan. Dan ini pangkat 2. Jadinya di sini 4M kuadrat ya. Nah, ini 4M kuadrat. Ini E dikalikan ini ya, E min V0 ya. Habar kali habar kuadrat tuh. Nah, itu ya. Dan Q kuadrat dikurangi K kuadrat, berarti kan di sini itu ya, akar 2ME pangkat 2 per habar pangkat 2 dikurangi ini ya. Nah, ini akar 2ME 2M ya, E min V0 ya per habar pangkat 2 di sini. Nah, ini ya. Kalau kita kurangi di sini sama saja sebenarnya, hanya mengcancel yang E. Berarti ini jadinya sama juga ya, 4M kuadrat dikalikan V0 kuadrat ya, dibagi dengan habar pangkat 4 harusnya ya. Kuadrat itu ya.
Ini. Oh, soalnya ini kan pangkat 2 ya, lupa saya. Nah, ini pangkat 2 lagi. Makanya di sini pangkat 4, gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga ya sudah kita dapatkan nih koefisien refleksinya dalam bentuk energinya. Nah, ini ya. Ini 1 dibagi dengan 1 plus 4K kuadrat. K kuadrat Q kuadrat itu ini kan. 4 ini jadinya, ambil aja itu ya. E dikalikan E min V0 gitu ya. Ada 4-nya. Q kuadrat min K kuadrat kan ini hasilnya ini ya. 4M kuadrat sama ini kan coret kan ujung-ujungnya kan. Nah, coret ya. Kalau kita bagi ya. Kalau kita bagi di sini. Nah, ini ya. Ini dibagi V0 kuadrat. Ini ya. Ini dikalikan sin kuadrat. Nah, 2QL ya. Nah, ini 2QL. Nah, berarti kan 2L per habar ya. Ada habarnya nih. Nah, ini Q-nya itu kan, ini kan tadi apa Q-nya itu ya? 2M E min V0 ya. 2M E min V0. Itu ya per habar. Habarnya sudah saya tuliskan gitu ya. Nah, itu. Seperti itu. Ya, yang sebelumnya kan E plus V0 sama saja. Kalau E plus V0 nanti ujung-ujungnya sama juga V0 kuadrat. Nah, yang bedanya yang ini E plus V0. Coba kita lihat ya koefisien refleksi pada jawaban sebelumnya. Nah, ini ya E plus V0, ini E plus V0. Nah, itu. Nah, kalau transmisi ya sudah, kita tinggal lakukan dibalik saja sekarang ya. Oh, maaf. Ini sin kuadratnya di bawah loh. Saya itu sering lupa, ya Allah. Ini ya, sin kuadratnya di bawah. Nah, ini. Nah, ini. Ini ya, berarti dari sini koefisien transmisinya bisa kamu tuliskan ya. Nah, ini T sama dengan 1 dibagi itu ya. Nah, ini Q kuadrat min K kuadrat pangkat 2 dibagi K kuadrat Q kuadrat. Berarti kan jadinya V0 kuadrat yang atas ya. V0 kuadrat ini dibagi 4 gitu ya. 4 dikalikan E min V0 ya. Nah, ini sin kuadrat dikalikan, nah ini ya 2QL ya. L terus ini Q-nya tadi kan ini ya. Apa tadi Q-nya? 2M E min V0 per habar. Nah, itu ya. Oke, ini ya. Tuh hasilnya. Oke, aku pikir kita cukup sampai di situ dulu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.